Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Nah, jadwal pelaksana SKB sudah dirilis oleh BKN. Dan itu artinya persiapan kita harus semakin matang karena masa-masa itu akan segera datang. Dan perlu jadi catatan teman-teman adalah bahwa nantinya akan ada beberapa tahapan-tahapan baru sebelum dilaksanakannya tes SKB. Yang awalnya tahapan ini tidak ada, namun dikarenakan suatu hal yaitu adanya COVID-19 ini, ada beberapa tahapan baru yang harus teman-teman lalui dan jangan sampai teman-teman lewatkan. Oleh karena itu penting buat teman-teman menyimak update jadwal terbaru pelaksanaan SKB CPNS 2019 ini. Namun sebelum saya sampaikan hal tersebut, saya mau merekomendasikan kepada kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi SKB, terutama sedang ingin belajar, yang sedang ingin mencari-cari materi dan juga kumpulan soal seputar SKB CPNS 2019, saya mau merekomendasikan sebuah platform belajar digital terkait dengan SKB 2019, yaitu dari platform Sahabat CPNS. Kenapa saya harus merekomendasikan ini kepada teman-teman semuanya? Karena yang saya lihat di platform Sahabat CPNS ini sudah sangat komplit sekali, ada berbagai macam pilihan informasi yang tersedia di sini, dan juga nantinya teman-teman akan mendapatkan berbagai materi terkait dengan formasinya teman-teman. Lalu juga teman-teman nantinya akan mendapatkan soal-soal serta tryout-tryout yang akan terus diupdate secara berkala, sehingga teman-teman tidak akan pernah kehabisan soal untuk belajar, setidaknya sampai nanti jadwal teman-teman melaksanakan tes SKB tersebut. Nah, buat teman-teman yang pengen mencoba atau mendaftar atau belajar lebih serius lagi untuk bergabung di platform sahabatcpns.com ini, silakan teman-teman klik link yang ada saya sediakan di bawah atau di kolom deskripsi. Di situ silakan teman-teman pilih mau formasi apa yang sesuai dengan formasinya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa video kali ini akan membahas mengenai update jadwal terbaru yang telah dirilis oleh BKN terkait dengan masalah pelaksanaan tahapan SKB CPNS 2019. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam tahapan-tahapan yang nantinya akan teman-teman lalui. Salah satunya itu nantinya akan dilaksanakan pendaftaran ulang bagi para peserta SKB CPNS 2019 ini. Dan nantinya teman-teman juga akan bisa memilih lokasi tesnya mau di mana aja. Hal ini memang berkaitan dengan upaya BKN untuk membatasi pergerakan manusia, artinya membatasi pergerakan teman-teman biar nggak terlalu jauh, biar nggak perlu lintas pulau, apalagi yang harus bisa lintas pulau biasanya kan paling banyak tuh. Nah, teman-teman bisa lebih punya banyak opsi mau lakukan tesnya di mana. Nah, untuk lebih lengkapnya akan saya bacakan seperti ini. Untuk jadwal pertama yaitu verifikasi data hasil SKD, yang ini pastinya akan dilakukan oleh BKN atau BKED, yang dijadwalkan tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2020. Artinya sebentar lagi akan dimulai ya tahapannya. Bahkan artinya sudah dimulai tahapan ini. Jadi teman-teman yang nanya verifikasi data ini mau ngapain ya kita? Enggak, pesertanya cukup duduk tenang aja di rumah, karena untuk tahapan ini nantinya akan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara yaitu BKN maupun BKD. Lalu untuk tahapan kedua yaitu pengumuman dan pendaftaran ulang SKB. Nah, ini adalah tahapan yang paling penting, tahapan yang baru ada di CPNS 2019 ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020 melalui websitenya sscn.bkn.go.id, yaitu tempat teman-teman kemarin melakukan pendaftaran. Dan disinilah tahapan ketika teman-teman akan memilih lokasi ujiannya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebenarnya harus pantau terus website atau informasi resmi dari instansi yang teman-teman pilih, terutama terkait penjadwalan atau pendaftaran ulang ini ya, karena ini tahapan sangat penting. Jangan sampai teman-teman lupa untuk melakukan pendaftaran ulang sehingga akhirnya teman-teman nggak bisa ikut ujian, kan sangat sayang sekali. Lalu selanjutnya untuk pada tanggal 8 Agustus 2020 akan dilakukan pencetakan kartu ujian SKB. Jadi teman-teman tanggal 1 sampai 7 itu melakukan pendaftaran ulang, lalu di tanggal 8-nya teman-teman mencetak kartu ujian SKB. Jadi ada kartu ujian yang baru lagi ya, berbeda dengan pada saat tes SKD kemarin. Lalu tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2020 akan dilakukan penjadwalan SKD. Jadi nantinya akan diumumkan. Oh, bukan itu penjadwalan ini berarti lebih ke tim dari panitia itu akan menyusun di banyak jadwal-jadwal pelaksanaan SKD-nya. Jadi teman-teman cuma milih pemilihan lokasinya. Nah, untuk jadwalnya nanti itu urusan dari panitianya ya. Lalu tanggal 18 Agustus pengumuman jadwal pelaksanaan. Nah, tanggal 18 Agustus teman-teman akan tahu nih kapan jadwal teman-teman melaksanakan tes SKB.
Jadi setelah teman-teman daftar ulang di tanggal 1 sampai 7, tanggal 8 itu akan dikelola oleh BKN untuk pembagian jadwalnya dan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2020. Lalu untuk pelaksanaan SKB-nya sendiri itu akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September hingga 12 Oktober 2020. Jadi rentang waktunya sangat banyak sekali, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang paling cuma 1 atau 2 minggu aja. Kali ini 1 bulan lebih ya pelaksanaan SKB. Hal ini pastinya karena saat ini per sesinya jumlah peserta pasti akan dikurangi sehingga membutuhkan rentang waktu yang lebih banyak lagi. Ingat, tanggal 1 September hingga tanggal 12 Oktober adalah pelaksanaan SKB, yang pastinya teman-teman bukan selama sebulan itu SKB itu enggak, tapi sesuai nanti jadwal yang akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus tadi. Lalu selanjutnya pada tanggal 8 sampai dengan 18 Oktober itu akan dilakukan pengolahan hasil SKD dan SKB. Nah, ini tugasnya dari Panselnas yaitu BKN dan BKD, itu akan mengintegrasikan hasil SKD teman-teman dengan hasil SKB-nya, nanti digabung, dihitung lagi dan dimulai dibikin peringkat-peringkatnya. Dan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober itu akan dilakukan rakon integrasi hasil SKD dan SKB. Jadi hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Panselnas nantinya akan dirapatkan terlebih dahulu sebelum nantinya disampaikan ke teman-teman. Dan untuk penyampaian hasilnya sendiri nanti akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2020. Jadi antara rentang 3 hari tersebut teman-teman sudah bisa mengetahui hasil apakah teman-teman lulus sebagai CPNS atau tidak. Saya harap semua yang menonton video saya ini bisa lulus pada tahapan CPNS 2019 ini. Amin. Lalu untuk selanjutnya pengumuman hasil seleksi 30 Oktober. Mohon maaf, saya ralat lagi. Tanggal 26 sampai 28 Oktober itu penyampaian hasil seleksi. Jadi setelah dilakukan rapat tadi, kemudian dia sampaikan hasilnya ke masing-masing instansi, lalu instansi menyampaikan kepada para peserta pada tanggal 30 Oktober 2020. Jadi tanggal 30 Oktober baru teman-teman mengetahui apakah teman-teman lulus pada tahapan CPNS 2019 ini atau tidak. Lalu usul penetapan NIP. Jadi setelah teman-teman diumumkan lulus atau tidaknya, tim Panselnas akan melakukan usul penetapan NIP dari BKD atau BKN atau dari instansi masing-masing yang melakukan ini. Jadi teman-teman setelah ada pengumuman lulus itu teman-teman tinggal mempersiapkan pemberkasan aja. Nah, memang pemberkasan di sini tidak dituliskan ya kapannya. Tapi kalau menurut saya memang antar tanggal 1 sampai 30 November inilah akan dilakukan tahapan pemberkasan itu sendiri ya. Jadi memang prosesnya cukup panjang dari mulai bulan Juli yaitu tanggal 27 hingga terakhir tanggal 30 November 2020 dan kemungkinan mungkin di Januari atau Februari 2021 teman-teman sudah mulai bisa bekerja, sudah bisa mulai jadi seorang CPNS, sudah dilantik sebagai CPNS untuk mengikuti tahapan lainnya seperti orientasi, lalu juga teman-teman nantinya akan melalui tahapan latsar sebelum nantinya 1 tahun kemudian atau dari 2022 teman-teman akan dilantik sebagai PNS. Ya, semoga teman-teman semua prosesnya selalu dilancarkan ya, semoga tidak ada hambatan sama sekali dan juga teman-teman bisa lulus ya, karena kalau nggak lulus tahun ini, takutnya di tahun-tahun selanjutnya tidak akan ada lagi penerimaan CPNS. Apalagi memang sudah disampaikan bahwa tahun ini dan tahun depan itu kemungkinan tidak akan ada lagi penerimaan CPNS. Bahkan yang lebih ekstrim lagi yaitu di Kemenkeu, Kementerian Keuangan, mereka tidak akan melaksanakan rekrutmen CPNS selama 5 tahun. Bahkan untuk pelaksanaan di STAN-nya sendiri ya, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu bahkan tutup hingga selama 5 tahun. Jadi kalau memang teman-teman gagal di tahun ini akan sangat disayangkan sekali ya. Oleh karena itulah persiapannya matang, belajar yang rajin itu menjadi kunci bagi kalian untuk lulus pada setiap seleksi CPNS 2019 ini. Tidak hanya belajar tapi juga pastinya dukungan dan doa dari orang tua dan juga orang terdekat kalian. Karena itu juga bagian dari usaha. Selain belajar pastinya harus ada doa dan juga restu dari orang tua dan juga orang terdekat kita. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan mengenai update terbaru mengenai jadwal pelaksanaan CPNS 2019 yang sudah dirilis oleh BKN. Insya Allah informasi ini sangat bisa dipercaya ya. Bahkan BKD Jatim, Jawa Timur itu sudah merilis lokasi-lokasi mana aja yang nantinya bisa teman-teman pilih. Ya, teman-teman Jatim pilih mau tesnya di mana itu sudah ada di
media sosialnya BKD, teman-teman bisa cek untuk yang berada di wilayah Jawa Timur. Baiklah, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian sedang mencari informasi seputar CPNS ya. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilawida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.